Shalom, selamat pagi umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari bersama meluangkan waktu sejenak untuk bertelut di hadapan Tuhan melalui renungan pagi Sabda Bina Umat hari Sabtu tanggal 16 September 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari kita memuji Tuhan dari Gita Bhakti 196 baitnya yang pertama. Ya Allah yang maha tinggi, Kau pencipta dunia ini, kami juga Engkau ciptakan agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal dalam Putramu Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, di mana kami boleh kembali merasakan anugerah kasih-Mu yang senantiasa baru setiap pagi. Saat ini Tuhan, kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu saja yang membimbing kami, sehingga kami beroleh pengertian yang benar, serta kami boleh memahami akan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari surat Yohanes yang pertama, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-28, sampai dengan pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10. Yang menyatakan, anak-anak Allah. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Lihatlah, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya, supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah
tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Demikian pembacaan Alkitab. Tema renungan pagi ini adalah Jadilah anak-anak Allah. Manusia menjadi anak-anak Allah karena kasih karunia-Nya. Meskipun manusia adalah ciptaan, namun Allah berkenan membina relasi dengan mereka dan menjadikan mereka sebagai anak-anak-Nya. Atas prakarsa Allah, manusia yang percaya dilayakkan untuk menjadi bagian dari keluarganya. Status orang percaya sebagai anak-anak Allah memiliki konsekuensi. Salah satunya yaitu mengalami penderitaan sebagai pengikut Kristus karena dunia tidak menerimanya sebagai anak Allah. Demikianlah penderitaan dan penganiayaan yang dialami orang-orang percaya menjadi bukti bahwa mereka sungguh anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, orang percaya dipanggil untuk meneladani Yesus, yakni dengan berusaha hidup kudus dan bertobat dari dosa. Ketika seseorang datang kepadanya, dosa-dosanya diampuni dan kasih karunia Allah dinyatakan, sehingga ia pun menjadi manusia baru. Jadi jika seseorang mengaku sebagai ciptaan baru di dalam Kristus, tetapi masih merasa nyaman dengan kebiasaan lama dan hidup dalam dosa, maka ia patut dipertanyakan. Sebab cara hidup dalam dosa bertentangan dengan cara hidup dalam Injil yang ditandai dengan saling mengasihi. Karena itu, mereka yang tinggal di dalam Kristus seharusnya tidak lagi menyukai dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Surat Yohanes mengimbau para pembacanya untuk hidup dalam Kristus agar mereka tidak malu ketika ia datang kembali dalam kemuliaannya. Persiapan untuk kedatangan Kristus kembali adalah berjalan dengannya setiap hari. Demikianlah kedatangannya, hanyalah kelanjutan dari hubungan yang sudah terjalin lama. Kehidupan setiap orang akan berakhir. Ketika itu terjadi, ia akan menjadi undangan untuk menikmati hubungan yang lebih dekat. Laksana kepulangan seorang anak kembali ke rumah bapaknya, satu-satunya cara untuk membuktikan iman kepada Kristus adalah dengan bertindak adil dan benar. Sebab iman tanpa di dalam perbuatan baik yang dilakukan sebagai anak-anak Allah. Umat yang terkasih, mari kita kembali memuji Tuhan dari Kitab Bakti 196, baitnya yang ketiga. Ya Allah yang Maha Kasih, Engkau lahir di dunia ini, Engkau mati di kayu salib, Engkau rela mengganti kami, dari kubur telah Kau bangkit, kuasa maut tiada lagi, pimpinlah kami, sebab Engkaulah jalan yang benar. Mari bersama kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah, terpujilah nama-Mu Tuhan untuk segala kebaikan yang boleh Tuhan beri bagi kami hingga saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh Tuhan sampaikan bagi kami saat ini, di mana firman-Mu mengajarkan kami untuk kami hidup di dalam kehidupan anak-anak Allah
yang dipenuhi dengan hidup yang benar Tuhan. Tuhan sertai kami, Tuhan tuntun kami, biarlah Roh Kudus-Mu saja yang membimbing kami, agar kami dapat menjadi pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Ya Tuhan, di pagi hari ini kami membawa 3 keluarga di Jemaat GPIB Hosiana. Kami berdoa bagi keluarga Ibu Sri Piwelas Yudokusumo, keluarga Bapak Ferianto Ndun, dan keluarga Ibu Marcelia Sorayawati Mena. Kiranya Tuhan Kau yang memberkati ketiga keluarga ini. Tuhan cukupkan segala kebutuhan yang keluarga ini perlukan Tuhan. Tuhan pimpin keluarga ini, keluar masuknya keluarga ini biarlah hanya ada di dalam tangan kasih Tuhan saja. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini terbaring lemah ya Tuhan karena kesakitan yang mereka alami. Biarlah kiranya Tuhan Kau yang berkati mereka, baik mereka yang sedang dalam masa pemulihan ataupun mereka yang masih dalam tahap pengobatan. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan saja yang menguatkan mereka, dan biarlah Tuhan saja yang boleh memberikan kesembuhan bagi mereka Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga ingin membawa pelkat pelayanan anak ke dalam tangan kasih-Mu saja Tuhan. Tuhan berkati adik-adik layan, Tuhan berkati kakak-kakak layan di dalam setiap program yang boleh direncanakan. Biarlah semuanya berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan saja. Saat ini ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi Majelis Sinode di dalam memimpin gereja-gereja-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, di setiap pelayanan yang diberikan atau dilakukan oleh Majelis Sinode, itu semua berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga ingin berdoa bagi ke-6 pelkat dan juga 6 bidang yang ada di GPIB, khususnya di GPIB Hosiana Tuhan. Biarlah setiap pelkat dan setiap bidang yang ada, itu semua boleh berjalan hanya di bawah kendali Tuhan saja. Tuhan yang tuntun di setiap pelayanan yang boleh diberikan. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh jemaat GPIB Hosiana. Dimanapun berada, biarlah kasih setia Tuhan boleh senantiasa menaungi seluruh jemaat. Tuhan yang mau pimpin kami di setiap aktivitas yang akan kami jalani di sepanjang hari ini, sehingga biarlah segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan, penuhi kami dengan berkat-berkat-Mu Tuhan, baik berkat kesehatan, berkat pekerjaan, ataupun berkat-berkat yang lain ya Tuhan. Biarlah kami juga boleh senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan saja, karena kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Sebenarnya kami akan menjalani segala aktivitas kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang memimpin kami dan setiap aktivitas yang akan kami jalankan dari pagi hingga malam hari nanti. Sehingga biarlah semuanya boleh Tuhan tuntun kami, Tuhan bimbing kami. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan juga boleh senantiasa hadir dalam kehidupan kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa hanya ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian renungan Sabda Bina Umat hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.